Nanti saya akan gulung di sini. Cara penggulungannya yaitu sama dengan waktu kita melepas kawat ini ya. Jadi melepas kawatnya ini kan arahnya ke sini. Jadi seperti ini. Jadi arahnya itu kan ke sini. Untuk pelepasan kawat. Nah, nanti cara menggulungnya ya sama. Cara melepasnya kan seperti ini. Nanti cara menggulungnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Seperti itu cara menggulungnya ya. Oke, di sini saya akan gulung dulu ya. Untuk bagian spoolnya 19 gulungan kawat 0,4. Oke, saya gulung dulu. Jadi ini penampakan sebelum digulung ya. Ini saya kasih mika untuk melindungi kawat tembaganya biar tidak nempel langsung dengan ininya ya, besinya. Walaupun ini sudah dilapisi dengan ini ada warnanya hijau, ini saya kasih lapisan sekali lagi, saya kasih lapisan lagi pakai mika. Oke, ini penampakan sebelum saya gulung ya. Jadi ini penampakannya, ini baru setengah gulungan ya, belum semua saya gulung. Oke, saya lanjut dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kali ini sudah jadi. Untuk saya proses penggulungannya sudah selesai ya. Ini sudah full, sudah terisi semua untuk lubangnya ini. Untuk kawat menggunakan 0,4 mm dan untuk jumlah gulungannya yaitu 19 gulungan. Di sini adalah angker punyanya Power Window ya, spool Power Window. Dipastikan ini untuk konektor tidak ada yang gandeng. Pastikan dulu tidak ada yang gandeng ya. Oke, di sini saya lihat tidak ada yang gandeng ataupun konslet. Dan sekarang waktunya untuk memasang ke bodinya ya, memasang ke bodinya, lalu dites menggunakan adaptor 12 volt. Oke, saya akan pasang dulu ya ke bodinya, ke sini. Nah, saya akan pasang di sini. Nanti saya akan masukkan ke sini, lalu ini saya akan pasang. Ini nanti kalau mutar, ininya ikut mutar juga. Ininya. Di sini saya akan mengetes apakah bisa mutar dengan normal ya. Apakah bisa mutar dengan normal? Ini nanti saya akan masukkan ke sini, ke boxnya ini. Lalu saya pasang ininya. Oke, saya akan mengetes ini. Mudah-mudahan bisa normal ya. Ini sudah selesai untuk penggulungannya. Nah, di sini untuk power window-nya sudah saya rakit dan sekarang saya akan mencobanya. Di sini sudah saya sambung dengan adaptor ya. Ini menggunakan adaptor 5 ampere. Saya tegangan kasih 12 volt. Kita lihat di jarum AVO kali DC 10 ke ini ya. Ini 12 volt. Kasih ke tegangan 12 volt DC ya ini. Jangan AC tapi DC. Kita akan colokkan ke sini, mudah-mudahan bisa ya. Bisa normal. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat. Tuh. Gak mau mutar ternyata. Kenapa ini gak mau mutar ya? Oke, saya akan mencoba untuk menaikkan tegangannya ya. Di sini saya akan mencoba untuk menaikkan tegangan. Mungkin ini tegangannya harus besar ya, atau mungkin arusnya harus besar. Dia tidak mau berputar ya. Oke,
dia tidak mau berputar. Apakah ini? Oke, saya akan cek terlebih dahulu ya. Ini tadi power window-nya saya bongkar lagi ya, karena tidak nyala, tidak mutar. Dan di sini ternyata setelah saya bongkar itu magnetnya itu terlepas ya. Magnet yang ada di dalam ini, yang di dalam adanya ini terlepas. Nah, itu loh, ada magnetnya kan di dalam. Itu tadi terlepas. Ini sudah saya bersihkan lalu saya pasang kembali ya. Terus ini tadi juga saya solder langsung, karena kan apa itu, di situ ada gosong. Jadi kemungkinan di situ itu apa itu nyambung tidak seperti itu. Akhirnya ini saya solder langsung. Untuk kumparan saya kira ini sudah sudah berhasil untuk kumparan. Soalnya saya tadi menggulungnya itu disamakan dengan yang orinya ya. Di sini saya menanti apa itu ininya garing untuk lemnya. Ini tadi kan besinya ini saya lem. Ini saya tunggu dulu biar supaya lemnya kering ya. Nanti kalau sudah kering, nanti saya akan pasang lagi. Oke, saya perkirakan ini sudah kering untuk lemnya. Saya akan rakit kembali. Ini tadi sudah saya rakit dan ternyata tidak mutar dikarenakan magnetnya yang di dalam itu terlepas dia. Oke, di sini power window-nya sudah saya rakit kembali. Mudah-mudahan ini bisa mutar ya. Tinggal tes, semoga berhasil. Di sini saya sumber tegangan pakai adaptor DC 5 ampere. Tegangan saya kasih ke 10 volt DC. Oke, sekarang saya akan mencoba memberikan tegangan 10 volt ke power window-nya ini ya. Semoga saja berhasil. Tadi dikarenakan magnetnya terlepas. Oke, saya pasang tegangannya. Ini bolak-balik sama saja ya. Maksudnya ini tidak ada tanda plus dan minnya. Gimana ini caranya? Sebentar. Oke, di sini saya akan memberinya tegangan. Coba perhatikan untuk gimana nih? Perhatikan untuk giginya, dia berputar ya kayaknya. Alhamdulillahirobbilalamin, ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin, berhasil ya. Alhamdulillahirobbilalamin, berhasil teman-teman. Alhamdulillah. Di sini tegangan saya pakai adaptor DC 10 volt. Alhamdulillah, ini power window-nya sudah berhasil ya. Jadi ini tadi kerusakannya yaitu terletak di magnetnya yang terlepas. Untuk kumparan setelah saya gulung magnetnya itu lepas ya. Terus saya pasang kembali, terus saya lem kembali. Saya kasih lem. Di sini sudah alhamdulillah sudah mutar untuk power window-nya. Oke, saya akan tes sekali lagi ya. Sekarang saya akan mengetesnya sekali lagi ya. Di sini saya sudah memberi tegangan ini plus dari adaptor.
Terus yang ini adalah negatif dari adaptor ya, tegangan negatif. Oke, saya akan coba untuk menyalakannya. Coba perhatikan ini giginya ini ya, 1 2 1 2 3. Bisa kelihatan ya. Oke, di sini sudah normal. Oke, alhamdulillah di sini untuk power window-nya sudah kembali mutar dengan normal ya. Jadi kerusakan awal yaitu kumparan bagian dalamnya ini kan ada kumparannya, bagian dalamnya itu terbakar. Terus setelah saya gulung ulang untuk bagian spool angkernya ini, alhamdulillah ternyata tidak mutar dikarenakan magnetnya ini terlepas ya. Jadi di dalamnya ini ada magnet terletak di sini ya, di sini dan di sini magnetnya itu terlepas. Lalu saya lepas, terus di dalamnya ini saya bersihkan terlebih dahulu, termasuk magnetnya itu saya bersihkan dari ada kerikil-kerikil ya, itu saya bersihkan. Lalu saya pasangkan kembali, terus saya kasih lem, lalu saya diamkan beberapa menit, lalu saya merakitnya kembali ya. Setelah saya rakit kembali, saya tes dengan ini AVO dengan adaptor DC, saya beri tegangan 10 DC volt. Alhamdulillah ininya mutar dengan normal ya, untuk giginya ini mutar dengan normal. Oke, mungkin video perbaikan power window sampai di sini dulu ya, soalnya ini saya baru pertama kali memperbaiki ini power window ini ya. Ini digunakan di kaca pintu mobil. Oke, terima kasih.